Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya bagus, alhamdulillah Bapak juga sehat. Nah hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua Pak. Ya udah saya absen dulu ya. Iya. Ya yang pertama Mas Aziz, Hadir. terus Mas Lintang, Mas Misbah. Hadir. Ya alhamdulillah masuk semuanya ya. Iya Pak. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak review dulu materi sebelumnya. Nah, ayo siapa yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Jangan lupa Pak. Kok lupa Mas Aziz? Mas Lintang? Tentang rukun iman, Pak. Ya, sip, bagus. Kemarin kita mempelajari tentang rukun iman. Nah, Mas Aziz masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6 Pak. Wah, sip, bagus. Rukun iman ada 6 ya. Nah, sekarang karena masih ingat, kita lanjut ke pelajaran pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya. Setelah kemarin kita membahas tentang rukun iman satu-satu, sekarang kita masuk ke rukun iman yang bagian beriman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu apa sih? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan yang ada di seluruh dunia ini. Nah, hari akhir itu biasanya disebut dengan hari kiamat. Nah, itu. Nah, hari kiamat ini sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada di Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya adalah dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, itu salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, terus hari kiamat itu gimana sih? Kok bisa seluruh dunia yang biasanya kita hidup itu kok hancur? Jadi nggak cuma manusia aja yang meninggal gitu kan. Kalau manusia kan pertama bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa, tua, terus meninggal lah. Dunia juga gitu. Lama-lama dunia ini pasti mengalami kehancuran. Nah, itulah yang disebut dengan proses kiamat. Nah, selain Quran surat Al-Hajj ayat 7, ada juga Quran surat-surat lain yang membuktikan bagaimana keadaan kiamat itu. Nah, salah satunya ada di Al-Hajj ayat 1 dan 2. Nah, itu artinya, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat amat kerasnya. Nah, itu dari Quran surat Al-Hajj. Ada juga yang lain dari Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, itu artinya adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, pada hari itu manusia itu seperti anai-anai berterbaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu adalah beberapa keterangan bagaimana mengerikan dan dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, setelah kita mengetahui tadi
apa sih hari kiamat itu, terus bukti-buktinya atau proses-prosesnya dari yang diterangkan Al-Quran itu apa saja. Sekarang coba buka halaman selanjutnya. Ya, halaman selanjutnya akan diterangkan tentang nama-nama dari hari-hari kiamat. Hari kiamat itu nggak cuma hari akhir atau hari kiamat aja sebutannya, tapi ada banyak. Nah itu apa saja? Ada 10, yakni yang pertama Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kiamat. Terus ada Yaumul Akhir, yang artinya adalah hari akhir. Terus ada Yaumus Sa'ah, yang artinya masa yang ditetapkan. Terus yang keempat ada Yaumul Hisab, yang artinya adalah hari perhitungan. Terus ada lagi Yaumul Waqi'ah, itu sesuai dengan salah satu surat Al-Quran Al-Waqi'ah, artinya adalah peristiwa yang pasti berlaku. Terus ada yang keenam Yaumul Haqqah, nah, itu peristiwa yang sebenarnya. Terus selanjutnya ada Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Terus ada lagi Yaumuz Zalzalah, yaitu artinya adalah hari goncangan. Terus ada lagi Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Dan yang terakhir adalah Yaumul Fasl, atau hari keputusan. Nah itu adalah macam-macam nama yang dimiliki selain hari akhir atau hari kiamat. Nah coba dilihat lagi di bawahnya. Nah itu ada tanda-tanda dari hari kiamat. Nah yang pertama ada banyak sekali tanda-tanda itu ya, tapi disebutkan di buku ini ada beberapa saja, itu sudah banyak. Nah yang pertama ada tanda-tanda kecil, yaitu seperti hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya. Terus ada lagi ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Jadi nanti itu ilmu agama itu wis gak penting wis. Yang penting itu ilmu dunia. Yang penting bagaimana kita bahagia di dunia, tapi kita tidak memikirkan bahagia di akhirat. Terus ada lagi yang ketiga adalah tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin dari penguasa. Jadi nanti itu perzina, pelecehan seksual, terus maksiat itu menyebar di mana-mana. Terus ada lagi minuman keras merajalela. Loh, kan seperti sekarang juga sudah banyak diskotik. Terus orang-orang minum minuman keras terang-terangan sambil jagongan, kolekan ngopi gitu kan. Terus ada lagi jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Loh, kan di kelas ini juga yang paling banyak perempuannya. Ya kan? Ya Pak. Nah itu salah satu itu sekarang kan itu. Ayo. Waduh. Nah sekarang adanya dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan Islam. Nah seperti sekarang itu banyak peristiwa-peristiwa pengeboman, terus peperangan di Arab sana itu kan, itu sudah termasuk salah satu ciri-ciri kiamat yang seperti ini. Adanya dua golongan yang saling membunuh, yang mengaku sama-sama perjuangan agama Islam, padahal itu tidak. Terus adanya lahirnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah seseorang yang sangat licik, sangat pandai untuk mendustai agama. Nah, itu adalah salah satu utusan yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya dia itu adalah menyesatkan umat manusia. Tuh. Nah, dan banyak berbohong dan menipu orang-orang agar percaya bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi Dajjal itu bisa mengeluarkan api, air, kayak avatar, terus bisa menghidupkan orang lagi kayak Nabi Isa, ya kayak Tuhan. Emang dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seperti itu. Nah, terus lagi adanya terjadi banyak gempa bumi. Terus banyaknya fitnah yang bermunculan di mana-mana, banyaknya pembunuhan yang merajalela, manusia yang menginginkan mati atau banyaknya yang ingin bunuh diri karena wis gak enak hidup di dunia, ingin bunuh diri aja. Itu terus tanda-tanda selain itu kiamat kecil. Terus ada lagi yang tanda-tanda kiamat besar. Pasti kalau kiamat besar itu kiamat hari itu. Nah itu apa? Yang pertama adalah munculnya matahari terbit dari barat. Nah, biasanya kan matahari terbit dari timur ya. Nah nanti itu matahari terbit dari barat. Nah, itu langsung kiamat bagi hari itu. Terus munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nah kayak kucing, anjing, terus apa lagi?
kupu-kupu, Monyet. nah itu nanti bisa bicara bahasa manusia. Nah terus ada lagi rusaknya Ka'bah. Nah nanti itu Ka'bah itu akan rusak, maksudnya akan hancur pada hari itu kiamat. Terus lenyapnya Al-Quran. Nah nanti itu Al-Quran akan lenyap. Terus seluruh manusia menjadi kafir. Dan yang terakhir adalah munculnya Ya'juj Ma'juj. Nah itu adalah beberapa tanda-tanda dari kiamat kecil dan juga kiamat besar. Nah, yang akan nanti itu terjadi. Bagaimana sih prosesnya kiamat, hancurnya dunia yang digambarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah itu seperti itu. Nah terus setelah datangnya hari kiamat itu ada hari-hari lain atau peristiwa-peristiwa lain yang berhubungan atau terjadi setelah hari kiamat. Nah coba dilihat halaman berikutnya. Itu ada berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Nah itu yang pertama ada Yaumul Barzah atau alam kubur. Nah alam kubur ini adalah alam di mana kita tinggal setelah kita meninggal. Itu kan biasanya kalau orang sudah tua itu kan meninggal lah. Meninggal itu kan dikubur. Nah dikubur itu dia yang meninggal itu tinggal di tempat di alam kubur. Nah di alam kubur itu kita ngapain? Di alam kubur itu kita menunggu datangnya hari kiamat. Nah entah itu kalau orang yang beriman ya enak di alam kubur, terang benderang, dikasih makan, dikasih minum, wis hiburan, tak wis alam kubur. Akan tetapi kalau orang itu suka maksiat, suka zina, terus dosanya banyak, wis itu wis alamat disiksa oleh kedua malaikat. Siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Nasib Peter. Nah terus selain itu ada yang kedua yaitu Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Nah Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan ini terjadi setelah kiamat. Nah ini setelah kiamat datang hancur. Nah itu kita dibangkitkan. Nah dibangkitkan oleh terompet sangkakala. Nah itu 3 kali tiupan. Tiupan pertama dunia hancur. Terus tiupan kedua itu manusia dibangkitkan. Nah disinilah yang disebut dengan Yaumul Ba'as, dibangkitkannya seluruh umat manusia dari kematian menuju ke padang mahsyar. Nah selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar atau hari dikumpulkannya seluruh manusia di suatu padang. Jadi suatu tanah luas, nggak ada habisnya, cuma padang pasir panas, matahari itu jaraknya cuma sejengkal kepala. Nah kalau orang yang suka berbuat dosa atau di dunia itu sering melakukan perbuatan dosa, wah itu mesti diserupakan dengan dosa yang sering dilakukan tersebut. Entah itu kepalanya jadi anjing, kepalanya jadi babi, terus tubuhnya hitam gelap. Kalau orang yang beriman suka beramal soleh itu dilahirkan dengan tampan, muda, wajahnya cerah terang benderang. Itu. Nah selain itu ada yang namanya Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Nah disitulah segala amal perbuatan kita yang di dunia itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari itu juga mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang berbicara siapa? Yang berbicara itu tangan kita, terus telinga, hidung, kaki itu berbicara. Berbicaranya gimana ya? Tangan kita itu bicara, tangan saya sering digunakan untuk melakukan maksiat, melakukan zina, melakukan perbuatan buruk. Nah itu kalau tangannya sering melakukan perbuatan buruk. Kalau baik ya pasti ungkapannya baik gitu. Nah terus ada lagi setelah itu yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Nah hari penimbangan amal inilah setelah tadi saksi-saksi tubuh kita berbicara, amal kita ditimbang. Dan yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah sholat. Nah, pinter bukan syahadat ya. Jadi yang ditimbang adalah ibadah sholat. Nah, kalau sholatnya sampean baik, insya Allah amal-amal yang lainnya ikut baik. Nah, jadi yang penting sholat sih ditonton ya. Setiap hari sholat 5 waktu, insya Allah sampai masuk surga. Amin. Nah, setelah itu, setelah hari timbangan, ditimbang amal kita ada yang namanya sirat. Nah, siratal mustaqim, nah itu di ayat Al-Fatihah ya.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah itu maksudnya di siratal mustaqim nanti gitu kan. Itu adalah jembatan yang panjang dan ukurannya cuma sehelai rambut. Nah, enggak bayangkan kan ukurannya, waduh, jembatan yang besar saja kita bisa susah jalannya, apalagi ini cuma seukuran sehelai rambut. Dan belum lagi nanti itu ada duri-duri di atasnya. Rambut itu kan kadang nggak lurus, ada yang nekrok-nekrok, ada yang keriting lah. Itu kan kalau kita sering beramal buruk, itu langsung jatuh licin dan jatuh langsung masuk ke dalam neraka. Nah kalau kita bisa melewati, insya Allah kita masuk surga. Nah setelah itu, setelah kita melewati sirat, ada yang namanya alam surga dan alam neraka. Nah disitulah jembatan yang kita lewati, kemanakah tujuan kita akan berhenti, entah itu di surga atau itu jatuh ke dalam neraka. Nah itu beberapa kejadian-kejadian yang akan kita alami selain nanti hari kiamat dan sesudah hari kiamat. Lanjut, ayo coba dibuka halaman berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Apa? Itu kalau kiamat itu tahun berapa Pak jadinya? Wah, nggak tahu. Bapak juga nggak tahu. Bahkan Rasulullah pun juga nggak tahu dan tidak diberitahu pada Rasulullah adalah kekasih Allah. Ya Bapak nggak tahu. Tapi oleh Rasulullah sama Allah sudah diberi tanda-tanda tadi. Kalau tanda-tanda tadi kebanyakan sudah terlihat atau sudah terwujud, nah itu dekat berarti hari kiamat itu. Makanya sekarang itu sudah disebut sebagai hari-hari akhir sekarang. Kita itu sudah hidup di zaman akhir, tinggal nunggu saja. Makanya kita harus sering ibadah, sering bertakwa, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Mas Lintang paham? Insya Allah paham. Asik, bagus. Ya, selanjutnya di halaman selanjutnya adalah proses kejadian kiamat sughra dan kiamat kubra seperti di dalam Al-Quran. Nah, contohnya kiamat sughra ada di Quran surat Ali Imran itu ya. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Itu terus ada lagi ayat tentang kiamat kubra, itu ada di surat Haqqah ya. Artinya maka apabila sangkakala ditiup sekali, tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itulah terjadi kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Nah itulah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat sughra dan juga kiamat kubra. Nah coba dilihat di bawahnya, itu ada hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi setelah kita belajar, nah itu kita harus bisa mengambil pelajaran apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana kita harus lakukan setelah kita mengetahui apa sih itu hari kiamat, kan bagaimana menyikapi hari kiamat. Nah itu yang pertama, adanya menyadari bahwa semua makhluk itu akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Terus yang kedua ada menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Terus memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan dan keburukan akan dibalas dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir adalah kita bisa mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia, padahal ada keindahan yang jauh lebih indah dibandingkan dunia, yakni dunia akhirat. Sip. Nah, terus setelah kita bisa mengambil pelajaran, coba dilihat di halaman selanjutnya. Nah, itu di halaman 38
ada perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita beriman, kita itu bisa mengamalkan pelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita harus menyikapi kehidupan. Nah, itu yang pertama, adanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan maupun bantuan yang ikhlas. Terus yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim, piatu dan yatim piatu dengan mengasuh, menyantuni atau mendidiknya. Terus ada bersikap dan berakhlak baik kepada sesama makhluk hidup. Ya, terus yang kelima, ada patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi anak yang soleh maupun solihah. Nah, itu tadi pelajaran yang Bapak bisa terangkan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada, Pak. Ya wis, bagus. Karena sekarang mau ganti jam ya, istirahat. Nah, Bapak akhiri dulu pelajaran untuk pagi hari ini tentang beriman kepada hari kiamat. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang barokah, bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas Aziz dipimpin doanya. Istiqdadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama